di ibadah sekolah minggu GKI Batu. Adik-adik sehat kan? Sehat Kak. Tadi adik-adik udah mandi belum? Udah sarapan belum? Kalau udah sarapan berarti adik-adik udah siap ya, udah semangat banget buat memuji Tuhan bareng-bareng. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik buat bangkit berdiri dan mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, sekarang mari kita tundukkan kepala sejenak, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dan dapat menikmati kasih setiamu ya Tuhan. Sekarang kami akan beribadah ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan dan hal-hal baiknya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Nah, yuk kalau masih semangat, mari kita nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai.
Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Widi, yuk mari kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kalau sudah siap, yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang baik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, coba lihat gambar berikut ini. Adik-adik tahu nggak gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar bejana. Bejana itu adalah benda yang terbuat dari tanah liat. Nah, adik-adik tahu nggak? Atau adik-adik sudah pernah bermain tanah liat? Nah, kalau belum, yuk lihat gambar tanah liat berikut ini. Ya, adik-adik, biasanya bejana itu bisa dipakai untuk menyimpan air. Bisa juga dipakai untuk menyimpan beras. Bahkan kadang-kadang bejana itu bisa dipakai loh untuk menanak nasi. Nah, kita tahu kan tadi bahwa bejana itu terbuat dari apa adik-adik? Ya, dari tanah liat. Karena bejana itu terbuat dari tanah liat, sehingga bejana itu mempunyai sifat yaitu rapuh, mudah pecah, mudah retak. Nah, adik-adik, walaupun sifatnya itu mudah pecah, tetapi bejana itu akan menjadi istimewa ketika bejana itu ada di dalam tangan pembuatnya atau ada di dalam tangan tukang periuk. Nah, kok bisa istimewa Bu Widi? Ya, bejana itu akan menjadi istimewa
bejana yang rusak itu akan menjadi istimewa ketika Tuhan sendiri akan membentuknya. Karena Tuhan sendiri akan mengambilnya, Tuhan yang akan memperbaikinya, dan Tuhan akan membentuknya kembali menjadi sebuah bejana yang indah. Nah, Bu Idi punya video nih. Video tentang bagaimana proses membuat suatu bejana. Yuk, kita lihat bersama-sama. Nah, adik-adik, video tadi bercerita bagaimana proses membuat satu bejana. Ya, kalau kita lihat tadi, bejana itu diambil atau dipersiapkan oleh tukang periuknya melalui sebuah tanah liat.
tanah liat yang awalnya kita lihat itu kotor dan sepertinya becek, tetapi tukang periuk itu mengambil tanah liat itu kemudian membentuknya. Dan tanah liat itu ditaruh di mana adik-adik? Ya, ditaruh di meja kerja sang tukang periuk. Diambilnya, kemudian diletakkan tanah liat yang tidak berbentuk itu. Kemudian siap diproses untuk menjadi bejana. Diputar ya, mesinnya tadi diputar. Nah, ketika diputar, ada tangan periuk itu yang terus mengikutinya. Ketika tanah liat itu masih belum berbentuk, terus dihancurkan lagi, ditekan lagi, kemudian dibentuk lagi menjadi sebuah bejana. Tetapi bejana ini masih belum sempurna adik-adik. Kemudian ditekan lagi oleh tangan tukang periuk itu. Kemudian diputar sambil tangan yang penuh kuasa itu membentuk sebuah bejana. Diukir ya, kemudian dibentuk lagi, dan akhirnya kita lihat bersama-sama terbentuk satu bejana yang indah. Bejana yang dibentuk, yang direncanakan oleh sang tukang periuk tadi. Nah, adik-adik, ibarat tukang periuk tadi adalah Allah sendiri. Dan bejana tadi adalah manusia. Manusia yang penuh dengan keterbatasan. Manusia yang penuh dengan kelemahan. Manusia yang penuh dengan kerapuhan. Tetapi dengan anugerahnya yang luar biasa, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan mengambil kita dari lubang dosa. Mengampuni kita, membentuk kita, memproses kita, sehingga kita menjadi manusia yang baru. Nah, adik-adik, sekarang apa yang harus kita lakukan? Karena Tuhan sudah berbuat baik. Tuhan sudah mengasihi kita semua. Adik-adik, saat ini mungkin ada adik-adik yang suka berbuat nakal. Misalnya suka berbohong, tidak jujur, kadang membantah sama orang tua, atau kadang malas belajar. Sekarang, karena Tuhan sudah memperbaiki kita, membentuk kita, mengampuni kita, sekarang adik-adik tidak boleh berbuat nakal lagi. Sekarang harus menjadi anak yang jujur, anak yang taat kepada orang tua, yang rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin membantu orang tua, rajin beribadah dan sebagainya. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah bahwa kita berjanji tidak boleh nakal lagi. Kita berjanji menjadi anak-anak yang baik. Nah, saat ini mungkin juga ada kakak-kakak yang sedang mengalami putus harapan. Ada satu masalah, ada satu keputusasaan. Adik-adik ingat, adik-adik jangan pernah putus asa. Kakak-kakak jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Bahwa Tuhan bekerja melalui berbagai peristiwa, bekerja melalui berbagai proses, dan itu sudah Tuhan izinkan untuk kakak-kakak akan dibentuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Jadi yang harus kita lakukan adalah bahwa kita mau dibentuk, diproses seperti tanah liat tadi. Adik-adik, bejana yang rusak tadi, bejana yang sudah hancur dan tidak berguna tadi, Tuhan sayang. Apalagi adik-adik yang lebih disayangi Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan ingin membentuk dan memproses kita untuk menjadi bejananya yang indah, untuk menjadi bejana Tuhan yang berharga, menjadi bejana Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi, jangan takut untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan. Dan sekali lagi, yuk kita bersama-sama menjadi sebuah bejana Tuhan yang berharga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai dan Bu Idi mau kasih proyek minggu ini, yaitu adik-adik dan kakak-kakak semua akan menyusun kalimat atau tulisan yang ada di dalam periuk tadi. Adik-adik menyusun kata-kata atau kalimat yang benar, ya, sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan jangan lupa nanti dikumpulkan atau difoto di WA Komisi Anak. Ditunggu ya. Ya, kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang luar biasa yang mau membentuk dan memproses kami semua untuk menjadi bejana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Widi. Nah, semoga dengan firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan kita bisa belajar hal-hal yang baik, kita bisa melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan melakukan persembahan, dan adik-adik jangan lupa ya, nanti persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop dan nanti dijadikan satu dengan milik Papa dan Mama. Nah, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden, dan para menterinya ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan hikmat kepintaran untuk mengatur bangsa ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami di luar sana yang sedang mendapatkan musibah ya Tuhan. Berkatilah mereka supaya segala kebutuhan mereka dapat terpenuhi ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk studi kami ya Tuhan. Berkatilah studi kami supaya kami dapat berprestasi dan dapat membanggakan-Mu dan membanggakan orang tua kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini supaya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, gak kerasa sekarang kita udah ada di penghujung ibadah. Nah adik-adik tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Kalau misal adik-adik mau pergi keluar rumah, jangan lupa ya untuk tetap menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer, supaya adik-adik tetap terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu kita Ibadu.